Dulu aku pikir cinta berarti memberi. Itu adalah pengorbanan, mengutamakan orang lain. Aku salah. Sangat salah. Namaku Ruby Griffin. Aku terjebak oleh seorang brengsek dan jadi ibu rumah tangga selama 10 tahun. Sampai akhirnya aku tahu. Dia akhirnya benar-benar selingkuh. Aku hamil. Bukan anakmu. Apa barusan kau bilang? Aku bilang aku juga selingkuh. Sama sepertimu. Coba ulangi lagi kalau berani. Aku bahagia bersamanya. Sama seperti kau bahagia denken Nona Eliana Morton. Jadi sekarang kau tahu. Siapa si lelaki itu? Bukan urusanmu. Bukan urusanku. Istriku selingkuh dan itu bukan urusanku. Istri? Sejak kau selingkuh, aku sudah bukan istrimu lagi. Kau keluar main dengan orang lain. Sampai-sampai hamil. Hari ini aku bersumpah akan membunuhmu. Baiklah, aku ingin merasakan. Bagaimana rasanya tidur dengan wanita yang sudah kubenci. Maaf, aku terlambat sampai sini. Sebulan yang lalu. Halo, permisi. Apakah Anda melihat orang ini? Masuk ke hotel Anda? Maaf, kami tidak bisa membocorkan informasi tamu. Neil Fontaine, berhenti. Pria itu suamimu? Memang kenapa kalau iya? Wanita itu istrimu, ya? Dia tunanganku. Kamu sudah tahu dari lama? Haruskah aku siapkan semuanya? Untuk membatalkan pertandingan? Saat ini, produk terpenting perusahaan, Only Jewelry akan segera diluncurkan. Kita tidak bisa menanggung pemberitaan negatif. Sebelum produknya masuk ke pasar, kumpulkan lebih banyak bukti dulu. Suamimu selalu mengantarnya pulang. Kamu tidak tahu? Jadi maksudmu, ini semua salah suamiku? Sekarang mau menyalahkan aku? Kalau begitu, urus saja, urusan masing-masing. Saljunya makin deras. Aku antar kamu. Kalau kamu nggak mau pulang, mending nginep di sini aja. Hari-hari. Kamu. Udah berapa kali gue bilang, jangan main-main sama barang gue. Kamu taruh di mana? Cat Windsor Q? Kamu nggak khawatir? Gue pulang malam-malam gini? Mulai sekarang, jangan sentuh-sentuh barang gue lagi.
Tenang dulu. Ayo kita anggap saja kita tidak pernah bertemu hari ini. Jadi begini rasanya. Persayaman. Tidak seburuk yang kubayangkan. Malam ini belum cukup. Besok, waktu dan tempat yang sama. Itulah pria yang kucintai. Haruskah aku benar-benar melanjutkan ini? Dasar gadis nakal. Aku pasti akan memuaskanmu malam ini. Kapan semua ini dimulai? Kapan pernikahan kami yang tadinya baik-baik saja bisa berantakan seperti ini? Ini aku. Kamu kesini untuk membongkar mereka, kan? Rencananya begitu. Tapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Baru saja dikhianati seperti itu. Kamu benar-benar rela? Aku jelas-jelas tidak. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalau mereka bisa mengkhianati kita sebagai korban, kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Itu tunanganku? Masa sih, dia memang dikenal menjaga jarak dari wanita? Kalau tidak, mana mungkin aku bisa sedekat ini denganmu? Benar. Aku sudah mengejarnya lama sekali. Tapi dia bahkan tidak mau menoleh. Mungkin dia memang tidak suka wanita. Neil Thornton. Kau yang mengkhianatiku lebih dulu. Gak nyesel. Aku yang lebih banyak kehilangan di sini. Kamu tadi seharian di mana? Aku lagi ngomong sama kamu. Siapa orang asing ini? Kan kamu yang selingkuh duluan. Aku yang selingkuh? Ayo kita cerai. Kalau kamu tidak seperti ikan mati di tempat tidur setiap hari, mengapa aku harus mencari wanita lain? Kamu bersantai di rumah, menghabiskan uangku, dan kemudian bertingkah menggoda dengan pria lain. Apa yang membuat kamu merasa lebih baik? Apa yang kamu pikir akan terjadi? Jika ibumu, dengan kondisi jantung itu, mengetahui hal ini, bukankah itu akan menjadi tontonan yang serius? Jadi apa yang diperlukan agar kamu setuju untuk bercerai? Besok, Only Jewelry akan mengadakan acara peluncuran. Kita hanya harus berpura-pura menjadi pasangan yang sempurna untuk 1 hari lagi. Eliana berbicara dengan Jacob Brennan tentang mendanai galeri seni untukku selama kita membuat Jacob Brennan senang besok, dan investasi itu terlaksana. Aku akan menceraikanmu segera. Baik. Kita mendapatkan investasi. Dan kita bercerai. Neil Thornton. Aku sungguh tidak tahu apa yang pernah aku lihat dalam kamu. Kalau aku tidak merasa kasihan pada kamu, apakah kamu pikir aku akan pernah memperhatikan kamu? Hookup. Kirimkan aku waktu dan tempatnya. Beli beberapa pakaian baru untuk diri kamu, dan perbaiki diri kamu. Jangan membuatku malu. Terakhir kali aku membeli pakaian 3 tahun lalu, ketika aku memiliki pekerjaan. Selama tahun-tahun ini, aku benar-benar memperlakukan diri sendiri sangat buruk. Permisi, toko kami masih beroperasi untuk pelanggan kami. APA maksudnya itu? Dengan seluruh pakaian kamu. Mungkin harganya kurang dari $40.
Bagaimana kamu berani bahkan bertanya mengapa? Tidak sedepan kain di sini. Adalah sesuatu yang seseorang seperti kamu bahkan bisa, hampir mampu membeli. Kamu berkeliling diam-diam, melihat segala sesuatu, apakah kamu pencuri atau apa? Berhenti di sana, kamu adalah pencuri. Mencoba pergi setelah mencuri sesuatu, ya? Tidak mungkin. Kembalikan APA yang kamu cari. Kamu mencuri sesuatu dan pikir bisa langsung pergi? Nggak mungkin. Aku nggak ngelakuin itu. Pengkurin jajah kamu. Serahkan barang yang kamu ambil sekarang juga. Maaf. Kami sedang menangani maling di toko kami. Maaf kalau kami tidak sengaja menyinggung Anda. Saya akan segera mengeluarkannya dari sini. Coba dulu. Jangan bilang kamu mau aku bantu. Toko pakaianmu ini, jujur saja cukup mengesankan. Baju-baju di sini, semuanya punya gaya yang keren. Ruby Griffin? Kalau saya tidak salah, tempat ini adalah bagian dari Only Jewelry, kan? Kamu dipecat. Tuan Brennan, saya salah. Tuan Brennan, saya benar-benar tidak tahu. Dia kenal dengan Anda, Tuan Brennan. Jacob Brennan memang sangat perhatian. Berusaha tidak menakuti Nona Griffin, ya? Terima kasih. Kok bisa kamu? Aku mau lihat sendiri, siapa si bad bu ini? Ruby Griffin. Dasar jalan, keluar sini, sekarang. Kamu sudah gila? Maaf soal itu, permintaan maafku. Mungkin aku hanya terlalu lelah belakangan ini dan melihatnya salah. Kenapa begitu takut? Jujur, menurutku ini cukup seru. Kamu benar-benar menyeramkan. Kalau dia tahu, kita harus bagaimana? Masih lebih baik daripada Nona Griffin, yang tak mau mengakui apa-apa. Kamu memanfaatkanku. Aku tidak akan melepasmu dengan mudah. Kamu juga tidak ingin suamimu tahu, kan? Dia mungkin belum pergi jauh. Anggap saja hasil tadi malam sebagai bunga kecil untuk saat ini. Jangan terlambat ke pestanya. Dan jangan coba-coba berbuat macam-macam. Akulah yang membayar tagihan rumah sakit ibumu. Tuan Brennan, setelah konferensi pers malam ini selesai, Anda akhirnya bisa mengakhiri pernikahan bisnis yang menjijikkan ini. Cek. Lihat aku hari ini. Aku terlihat cantik kan? Aku bahkan memakai perhiasan Only Jewelry. Acara malam ini pasti akan sukses besar. Selamat malam, Tuan Brennan. Saya Neil Thornton. Cek. Ini seniman yang sudah lama ingin kuperkenalkan padamu. Lukisannya punya potensi yang sangat besar. Kamu harus berinvestasi padanya. Sejak kapan kamu berhak menyuruhku cara melakukan pekerjaanku? Ini adalah peluncuran Only Jewelry malam ini. Semua tamu datang berpasangan. Kenapa istrimu tidak datang malam ini? Cantik sekali. Dia seperti bidadari yang berjalan di antara kita. Kenapa dia ada di sini? Kamu mau kemana? Ruby, ini Jacob Brennan, CEO dari Brennan Group, dan ini tunangannya, Eliana Morton. Dia Pack Brennan? Pack Brennan, ini istri saya, Ruby Griffin. Coba tawarkan minum kepada Pak Brennan.
Aku tidak terlalu suka minum. Kalian tampak sangat saling mencintai. Tentu saja, kami dari pacaran sejak SMA hingga menjadi suami dan istri. Dia satu-satunya dalam hidup saya. Kamu juga merasa seperti itu? Ja. Kenapa kamu tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya? Sebelumnya, kalian semua kenal satu sama lain? Tidak juga. Benar. Jadi, kalian sebenarnya saling kenal atau tidak? Bapak Brennan. Saya rasa kita belum pernah bertemu, kan? Baiklah kalau begitu. Kalau Anda bilang kita belum bertemu, ya berarti kita belum bertemu. Apakah Anda benar-benar kenal Bapak Brennan? Tunggu, saya ingat sekarang. Saya pernah berkesempatan bertemu dengan Bapak Brennan sebelumnya. Tapi saya tidak pantas. Untuk mengaku kenal Anda. Terima kasih sudah mengingat saya, Bapak Brennan. Tentu saja. Bapak Thornton kebetulan adalah rekan yang direkomendasikan oleh keluarga Morton. Jadi wajar saja, saya perlu memberi perhatian khusus. Saya bahkan menyiapkan hadiah untuk Bapak Thornton. Ini adalah lukisan dari 500 tahun yang lalu. Lukisan dari Bapak Brennan. Buka dan lihatlah. Bukankah lukisan ini menggambarkan kisah terkenal tentang pemanggilan Shane Thornton? Benar, karakter utamanya adalah Shane Thornton. Dia memiliki nama keluarga yang sama dengan Anda. Kebetulan sekali, Anda berbagi nama keluarga dengan tokoh itu. Karya ini bernilai cukup tinggi. Bapak Thornton, sebaiknya Anda pegang erat-erat. Ini semua takdir. Bapak Brennan, Anda benar-benar mengerahkan semua usaha. Saya merasa terhormat Anda memperhatikan saya begitu cepat. Jadi mengenai kolaborasi kita, bagaimana pendapat Anda? Belakangan ini, saya kebetulan kekurangan asisten pribadi. Bagaimana kalau Nona Griffin yang mengambil peran itu? Aku tidak mau. Aku mau ke toilet. Pak Brennan, Ruby. Kamu gila? Ini toilet wanita. Jadi, kamu menolak aku? Kenapa kamu begitu terobsesi dengan aku? Kamu menggunakan aku lalu ingin menghilang? Siapa yang bisa mendapatkan itu dengan mudah? Karena kamu menolak aku. Aku akan memberi suami kamu sedikit kejutan. Istri kamu sedang berselingkuh dengan Jacob Brennan? Aku tidak tahu. Ruby, kamu ada di sana? Hellion. Ini kamar mandi wanita. Pak Thornton, apa yang Anda lakukan di sini? Anda baru saja memegang telepon Anda. Apa? Apakah Anda tidak percaya pada istri Anda, atau tidak percaya pada saya? Tidak, bukan seperti itu, Pak Brennan. Nona Griffin, Sifit Post of Swami and Abukan Main. Dan Anda baru saja setuju menjadi asisten saya seperti itu. Tidakkah orang akan mulai berkomentar? Emenggalpa Marika? Semua orang tahu karakter Pak Brennan. Anda memiliki reputasi yang bagus. Bersiaplah untuk mulai pekerjaan baru Anda. Tidak menyangka Anda dan Pak Brennan begitu dekat. Bukankah Anda dan Nona Morton juga? Anda cukup dekat untuk membuat tunangannya. Berinvestasi di perusahaan suami saya. Apa yang Anda bahkan tahu, Nona Morton hanya benar-benar menghargai talenta saya. Biar saya katakan,
Jika Anda mengacaukan kesempatan emas ini dan investasi tidak terrealisasi, Anda tidak akan pernah bisa menghilangkan saya seumur hidup Anda. Bapak Brennan. Ibu Griffin sudah datang. Kamu sudah putuskan? Bapak Brennan. Aku bisa kerja sebagai asisten Bapak. Tapi. Bisakah Bapak investasi di Galerie Neil Fontaine? Ini pembicaraan bisnis. Atau urusan pribadi? Ada bedanya kalau ini bisnis atau urusan pribadi? Kalau ini bisnis, Gallery Neil Thornton. belum menunjukkan nilai komersial yang kucari. Jadi aku harus menolak proposalmu. Tapi kalau ini urusan pribadi, Bapak punya uang dan nama besar. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. jelas. Aku menginginkanmu. Biar aku masuk. Aku Kentingan Jacob Brennan. Ibu Morton, Anda tidak boleh masuk. Anda, Jack, kamu mau membatalkan pertunangan kita? Aku tidak setuju dengan itu. Tuan Brennan. Ibu Morton dia. Sepertinya, ini bukan keputusanmu. Suara apa itu? Ibu Morton, mungkin Anda sebaiknya urusi urusan Anda sendiri dulu. Jack, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Aku sangat mencintaimu. Tidakkah kamu melihatnya? Aku melihatnya. Kamu juga bisa melihatnya. Jack, aku hanya kehilangan akal sehat. Karena kamu tidak pernah memperhatikanku. Maafkan aku saja. Dulu, keluarga Morton MU yang mengajukan kerjasama, meluncurkan Only Jewelry, dan menggunakan pertunangan kita sebagai strategi pemasaran. Karena Ibu Morton yang pertama kali melanggar aturan, aku juga tidak perlu bersikap sopan. Kalau kamu tidak menandatangani hari ini, aku tidak bisa menjamin foto-foto ini tidak akan sampai ke meja ayahmu besok. Hanya sedikit keberanian, tapi kamu mau bernegosiasi denganku? Kamu anggap aku APA? Alat untuk membalas suamimu yang selingkuh. Atau Hanya sapi perah untuk mendanai usahanya? Kamu bebas menolak. Aku terima. tapi Ada satu syarat. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan ini untuk Neil Thornton. Mungkin aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Lagi pula, kamu sebenarnya cukup mampu. Bagaimanapun, ini tetap untung untukku. Gerakan terdeteksi. Harap periksa segera. Gerakan terdeteksi.
Harap periksa segera. Apa yang kamu lakukan? Kamu takut? Bu Griffin. Jadi ini galeri Pak Thornton ya. Lukisan ini sebenarnya cukup menarik. Tak Brennan. Ada apa kau kesini? Ruby, Pak Brennan ada di sini. Harusnya kau kasih tahu aku dulu. Bu Griffin menyebutkan, soal investasi untukmu. Aku memutuskan di menit terakhir, untuk datang mengecek kondisimu. Aku tidak pernah menyangka kau akan bersikap seperti ini di tempat kerja. Tak Brennan. Aku baru-baru ini memang terlalu lelah karena berkarya. Ada perempuan? Pak Thornton, Anda benar-benar sangat menyayangi istri Anda. Cuma tas Kelly edisi terbatas ini saja. Harganya sudah ratusan juta rupiah. Aku juga tidak suka. Dia cuma pakai untuk latihan saja. Tak Brennan, sebenarnya aku... Mengingat selera Anda, rencananya aku ingin pertimbangkan lagi lebih lama. Tapi, demi Bu Griffin. Bahas detail investasinya. Dengan dia. Inikah pria yang kau korbankan dirimu untuk mendapatkan dananya? Lukisan yang bagus. Apa kau sudah cerita padanya tentang aku? Memangnya penting, aku cerita atau tidak? Ruby, jadi tentang investasiku. Kau masih mengharapkan dananya? Kau dan perempuan murahan itu bisa bermimpi saja. Ruby. Jangan khawatir soal investasinya. Maksudmu apa? Aku sudah siapkan kejutan untuknya. Dia akan bekerja sama. Bu Griffin, ibu Anda tiba-tiba terkena serangan jantung. Anda harus segera datang memeriksanya. APA? Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Saat ini, kondisi ibumu tidak terlalu buruk. Tapi kita harus mulai merencanakan untuk transplantasi jantung segera. Kalau tidak, prospeknya mungkin tidak terlalu baik. Dia baik-baik saja sebelumnya. Kenapa ini terjadi tiba-tiba? Serangannya kemungkinan dipicu oleh semacam kejutan atau stres. Kamu juga harus mulai menyiapkan dananya. Jika kecocokan untuk transplantasi berhasil, biaya operasinya mungkin. Baiklah, aku mengerti. Ngomong-ngomong, ini ponsel ibumu. Dia menjatuhkannya saat pingsan. Kalian berdua. Mau uang untuk operasi? Kalau begitu pastikan investasiku ditangani dengan baik. Bagus sekali, sayang. Ruby tidak akan punya pilihan. Untuk menyelamatkan nyawa ibunya, dia akan memastikan investasinya berjalan, seperti yang keminta. Aku menemui Jacob hari ini. Dan aku menemukan seorang wanita, bersembunyi di bawah mejanya. Kekasih gelapnya? Siapa dia? Aku tidak tahu. Oh iya. Ruby Griffin tidak tahu. Orang yang kamu selingkuhi itu aku, kan? Tidak mungkin dia tahu. Bahkan jika dia tahu, aku punya cara untuk membungkamnya untuk selamanya. Jadi biarkan Ruby Griffin menyelidiki siapa kekasih gelap Jacob Brennan sebenarnya. Begitu kita mengungkap kekasih gelap Jacob Brennan, dia akan dipaksa menyerahkan lebih dari sekadar investasi galeri. Ibu, jangan bangun dulu. Ibu, jadi ibu sudah tahu? Bodohnya. Hal serius seperti ini, kenapa tidak kamu beritahu ibu? Aku khawatir ibu akan sedih. Ruby, apakah kamu hamil? Ruby, jadi, apa rencanamu selanjutnya? Ibu, bayi ini tidak direncanakan. Ini bukan anak Neil Thornton. Ibu mendukung semua keputusanmu. Ibu, aku mau cerai.
Aku nggak mau anak ini terlibat dalam semua ini. Hai. Aku butuh bantuanmu. Ini adalah tagihan rumah sakit ibumu. Dan untuk yang ini, Ruby, aku ubah pikiran. Aku dengar Jacob punya selingkuhan. Bantu aku cari tahu siapa dia. Dan aku akan menceraikanmu. Kau terlalu menganggap tinggi diriku. Jacob Brennan sudah bertahun-tahun menghindari wanita. Tapi secara khusus mempekerjakanmu sebagai asistennya. Antara kalian berdua, benar-benar nggak ada apa-apa? Aku tidak sepertimu. Baiklah. Jangan marah. Asal kau membantuku menyelesaikan ini, aku akan menceraikanmu segera. Kau benar-benar cari masalah. Memangnya kenapa kalau iya? Kau tetap harus lakukan apa yang kukatakan. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk membuat jantung ibumu kambuh lagi. Jangan coba-coba. Aku hamil. Apa katamu? Aku bilang aku berselingkuh. Sama sepertimu. Ulangi lagi kalau berani. Aku bilang, aku bahagia bersamanya. Sama seperti kau dengan Nona Eliana Morton. Lagian, siapa pria itu? Bukan urusanmu. Bukan urusanku. Istriku berselingkuh. Itu nggak ada hubungannya denganku? Istri? Saat kau berselingkuh, aku sudah bukan istrimu lagi. Baik. Aku nggak mau tanda tangan. Mau apa kau? Kau mengancamku. Tanpa aku, mana mungkin kau bisa hidup dengan gaya hidup istri kaya? New Fountain. Masalahnya ada padamu, bukan padaku. Kamu sendiri yang selingkuh. Dan kamu bahkan hamil. Sekarang kamu bilang semua ini salahku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Ruby Griffin, kamu memang tahu cara bermain, ya? Makanya Jacob Brennan terobsesi denganmu. Dia memberikan apapun yang kamu mau. Katakan padaku. Apakah kamu kekasih misteriusnya? Dasar perempuan jalang. Aku tadinya mau memeras kamu untuk lebih banyak uang sebelum menyingkirkanmu. Tapi sekarang aku ubah pikiran. Aku ingin melihat. Rasanya tidur dengan perempuan yang sudah aku bosani. Bangsat. Kamu berani memukul aku? Ruby Griffin. Kami adalah suami dan istri. Ini adalah tugasmu. Bahkan Tuhan sendiri tak bisa menghentikan aku sekarang. Keluar dari sini. Semakin kamu melawan, semakin aku bergairah. Setidaknya lebih menarik daripada sebelumnya. Ketika kamu seperti ikan mati. Lepaskan aku, Jacob Brennan. Di mana kamu? Jacob Brennan. Di mana kamu? Datang dan selamatkan aku. Jacob Brennan? Jacob Brennan? Paling. Kamu hanya kekasih Jacob Brennan. Kamu hanya mainannya untuk kesenangan dia. Mengapa dia mau berisiko menyinggung keluarga Morton untukmu? Maaf, gue telat.
Tunggu gue. Tangon Yang Mana. Yang baru kau pakai buat mukul dia? Tuan Brennan. Kenapa? Dia istri gue. Kenapa? Soalnya gue cinta dia. Perempuan gue. Selama gue belum bilang lain. Jangan ada yang sentuh dia. Urus dia. Kalian berdua, hancurin tangannya. Sekarang. Jangan tangan gue, tolong. Tanganku. Sekarang kau bebas. Ini gue. Kamu melamun apa? Aku tak akan biarkan mereka lolos. Apa kamu jatuh cinta padaku? Tidak. Pesta tahunan grup Brennan tinggal beberapa hari lagi. Kamu dan aku akan datang bersama. Ngomong-ngomong, aku membuatkan kunci khusus untuk kamu. Simpan baik-baik. Jacob Brennan mengirim video kita ke semua orang. Dia bahkan mengirimnya ke ayahku. Siapa sangka bahwa Ruby adalah selir Jacob? Kenapa? Selama bertahun-tahun, Jacob Brennan tak pernah mempedulikan aku. Tapi dia, seorang wanita yang sudah menikah, mampu menarik perhatiannya? Pesta tahunan grup Brennan akan datang dalam beberapa hari. Semua media di Cloudview akan hadir. Aku Engine Ruby Griffin, dihancurkan total di hadapan semua orang. Lalu kita lihat, apakah Jacob masih akan melindunginya. Tuan Brennan, izinkan saya menawarkan toast untuk Anda. Sepertinya Anda tidak punya pasangan. Bagaimana jika saya menjadi pelasuan Anda? Maaf, aku sudah punya pasangan. Kenapa kamu tidak datang? Aku tak mau mengganggu kamu. Kamu cemburu? Tuan Brennan. Anda sudah melakukan begitu banyak untukku. Aku tak akan menusuk Anda dari belakang. Benarkah ini cara kamu memperlakukan orang yang menyelamatkan hidupmu? Aku tak bisa terus membebani kamu. Setelah pesta, aku akan menyerahkan surat pengunduran diri. Silakan saja. Kalau tidak, aku akan memecat kamu setelah pesta tahunan. Bahkan jika kamu terjun dari sini, aku tak akan menyelamatkan kamu lagi. Baiklah, saya berhenti. Kalau kamu tidak berhenti, saya akan memecat kamu. Setelah acara tahunan ini, saya lebih baik terjun dari tempat ini sendiri. Dan saya tetap tidak akan datang untuk menyelamatkan kamu. Tidak masalah, hasilnya sama saja. Permisi, Nona, saya baru melihat Anda dan Jacob Brennan. Bertingkah cukup dekat. Boleh saya tahu hubungan Anda dengan dia? Saya adalah asisten Mr. Brennan. Semua orang. Dia bukan asisten biasa. Dia menggoda Jacob Brennan. Mengganggu rencana pernikahan kami. Dan akhirnya tidur dengan Jacob. Dia penghancur rumah tangga. Masa dia berani muncul di acara seperti ini? Tidak tahu malu. Mr. Brennan tidak membantahnya. Apakah yang dikatakan MS Morton Benar-benar benar? Kenapa kamu tidak menjawab? Benar begitu? Apakah kamu benar-benar merusak rencana pernikahan antara keluarga Brennan dan Morton? Setelah acara tahunan ini, saya lebih baik terjun dari tempat ini sendiri. Dan saya tetap tidak akan datang untuk menyelamatkan kamu. Sudah tahu. Kalau sudah menyangkut reputasi grup Brennan, bagaimana Jacob Brennan masih mau melindungi kamu? Menyedihkan. Penghancur rumah tangga seperti dia membuat saya jijik. Berani-berani dia pamer di depan calon istri.
Heran bagaimana dia akan menjelaskan kekacauan ini. Miss Morton menuduh saya merusak rencana pernikahan? Kenapa kamu tidak tunjukkan buktinya? Seperti video, kamu selingkuh dengan suami saya? Astaga, ternyata pria yang Eliana selingkuh dengannya sudah menikah. Dia sudah bermain curang, dia memang selalu liar. Masih sok kuat bahkan setelah kebenaran terbongkar, ya? Saya akan memberimu pelajaran hari ini. MS Griffin dan saya, sebenarnya, adalah pasangan seperti itu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang sesungguhnya. Nona, Ruby, Griffin dan aku. Ya, hubungan kami memang seperti itu. Semua dengar itu kan? Jacob Brennan sendiri yang mengakuinya. Dia adalah wanita simpanannya. Hadirin sekalian, waktu itu, Nona Morton yang selingkuh duluan, setelah aku membatalkan pertunangan kami. Dalam situasi seperti ini, kalau aku mengejar orang yang kucintai, apa ada masalahnya? Sinta? Dia itu wanita yang sudah menikah. Bahkan kalau dia bukan wanita simpanan, dia tetap seorang pelaku selingkuh. Kamu sedang membicarakan dirimu sendiri. Nona Morton, tapi Sol Ruby sebagai wanita simpanan. Aku akui. Meskipun Ruby Dan kekasihmu, dan Thornton sudah dalam proses perceraian. Tetap saja, demi cinta, aku benar-benar mengesampingkan segalanya. Dan ingin menjadi pria idaman lain untuk sementara waktu. Jacob Brennan menjadi pria idaman lain demi cinta. Wah, dunia yang kacau balau ini membuat kita semua terjerat. Apa maksudmu? Kamu pikir bisa menyingkirkanku semudah itu? Aku hampir tertipu oleh Nona Morton. Bagaimana keluarga Morton bisa membesarkan orang yang memalukan seperti ini? Jacob Brennan, sejujurnya, aku sangat mengagumimu. Diam, kalian semua diam. Kamu yang harus diam. Seseorang. keluarkan dia dari sini untukku. Mulai sekarang, dia tidak diizinkan menginjakkan kaki di Brennan Group. Selain itu, tarik semua investasi di Galeri Neil Thornton dan Keluarga Morton, bawa dia pergi. Ruby Griffin, lepaskan aku. Ruby Griffin, tunggu saja. Jacob Brennan, jadi sekarang Nona Griffin bekerja di bidang apa? Dia asistenku. Terima kasih. Tien Brennan, rapat luar negeri. Lakukan yang terbaik. G.A. Nienka, Jacob Brennan, ternyata romantis banget. Dulu waktu Pak Brennan tua dan Ibu Brennan masih hidup, mereka selalu sangat mesra. Kalau mereka tidak meninggal terlalu cepat, mungkin mereka bahkan lebih manis daripada Tuan Brennan muda sekarang. Jacob juga agak kasihan sih. Dia kehilangan keluarganya sejak masih kecil. Yang bisa dilakukannya cuma tenggelam dalam pekerjaan, berusaha mati rasa dari rasa sakit. Nggak heran dia jadi sesukses ini. Ruby Griffin di mana? Sejak pesta perusahaan selesai, aku belum lihat dia lagi. Dia udah pergi. Kamu pulang. Kamu nungguin aku? Terima kasih. Daripada peduli padaku, kamu lebih memilih untuk melompat begitu saja? Itu cuma lantai 1. Aku tidak akan membiarkanmu lepas dengan mudah. Setelah sekian kali aku membantumu, kamu masih belum membalasnya. Jacob Brennan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membalasmu. Cara kamu membalas? Cuma dengan omongan, begitu? Jadi, apa yang kamu mau? Kamu tidak bisa cuma pakai kata-kata. Tapi Ayah, tolong berhenti memukulnya. Aku tahu aku salah. Aku mohon, tolong jangan pukul dia. Aku tidak bilang berhenti, terus pukul dia. Ayah.
Tidak berguna. Bertahun-tahun aku membesarkanmu, hanya untuk menjalin hubungan dengan keluarga Brennan. Aku tidak pernah peduli bagaimana kamu bertingkah. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu membuat keributan di depan Jacob Brennan. Kamu mempermalukanku sepenuhnya. Jika kamu tidak bisa memperbaiki ini, keluarga Morton tidak akan menganggapmu sebagai anak lagi. Ayo pergi. Ayah, tolong ayah. Neil Thornton, kamu benar-benar pecundang yang tidak berguna. Ini semua salahmu. Ruby Griffin. Ini semua salah, esai, jalong Ruby Griffin itu. Beraninya dia menggoda Jacob Brennan. Aku ingin dia lenyap. Mau kabur lagi? Jacob Brennan. Jadi, kita ini sebenarnya apa sih? Oke, aku paham. Konyol banget. Ruby Griffin. Gimana sih kamu masih bisa ngejaga harapan yang gak realistis gitu? Kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Aku akan berusaha tenang. Tadi malam kan semuanya kelihatannya baik-baik aja? Mau kemana? City Medical Center. Ibu. Gimana perasaan ibu hari ini? Baik-baik aja, kok. Ibu cuma khawatir sama kamu. Memangnya ada yang perlu dikhawatirin? Ibu udah lihat semua beritanya. Jadi, ayah si anak? Iya. Dari yang ibu lihat, dia kayaknya orang yang baik. Setidaknya dia bakal lindungin kamu dari sorotan publik. Kalau ujung-ujungnya semuanya sama aja. Terus apa aku sama dia harus lanjutin? Ruby, tanya dirimu sendiri. Kalau kamu beneran mau, ya kejar aja. Kalau enggak, ibu sendirian aja. Tapi tetap bisa besarin kamu sampai segini, kan? Ibu harap dia orangnya, satu-satunya buat kamu. Ibu baru aja lihat di berita. Kalau dia punya mantan pacar. Yang lagi. Rame-ramein berita. Namanya Melanie Clark. hati-hati aja. Dan enggak buat jaga diri. Ok. Aku tahu, Bu. Aku udah atur spesialis jantung. Buat ibu. Mereka bakal dateng dalam beberapa hari. Kamu baik banget sama aku. Apa kamu suka sama aku atau gimana? Kamu memperlakukan aku dengan sangat baik. Artinya kamu suka aku? Aku tidak tahu. Ruby Griffin. Apa artinya suka seseorang? Suka seseorang. Artinya, kamu selalu ingin. Bersama seseorang tertentu. Kalau dia sedih, kamu khawatir. Kalau dia senang, kamu lebih senang lagi. Kalau begitu mungkin kita harus lebih banyak bersama dan lihat bagaimana perkembangannya. Aku hanya ingin memastikan. Aku antar kamu pulang. Jacob. Melanie Clark. Ada masalah? Jacob, aku tahu kamu masih kesal karena aku pergi tanpa pamit. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku memikirkan kamu setiap menit. Setiap detik, kamu masih mencintai aku, kan? Aku lihat Only Jewelry sudah go public. Bukankah kita membuat janji itu saat kuliah? Itu melambangkan cinta yang unik, Sitya, dan Tek-Tek-Kekong. Dia punya mantan pacar, yang sering jadi headline, namanya Melanie Clark. Desainer bintang naik Melanie Clarke. Bertahun-tahun lalu, dia meninggalkan pacarnya Jacob, dan melanjutkan studi ke luar negeri, bersama Eric, putra keluarga kaya. Jacob Brennan sangat terpukul, mengubah sakit hati menjadi ambisi, dan menjadi entrepreneur sukses di Cloudview. Kini Melanie Clarke kembali untuk menghidupkan masa lalu dengan Jacob Brennan. Jadi bukan karena dia tidak tahu apa artinya suka seseorang. Dia hanya tidak suka aku. Itu saja. Ada hal lain yang harus aku urus. Kalian lanjutkan saja bicara. Jacob. Sudah cukup. Melanie. Kalau aku tidak salah, sejak kamu pergi tanpa pamit, hubungan kita sudah berakhir. Tapi hanya... Kamu terlalu banyak berpikir.
Itu hanya proyek yang menguntungkan, bukan apa-apa lagi. Kalau kamu menghubungi aku untuk hal yang tak berguna ini, aku tidak tertarik. Kondisi jantungku semakin parah beberapa tahun ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Aku kembali kali ini untuk menebus penyesalan terbesar dalam hidupku. Mungkin kondisi ini adalah karma untuk apa yang aku lakukan dulu. Manabus? Kamu yakin bukan karena pacar kamu sebelumnya tidak bisa menanggung gaya hidup kamu? Melanie. Aku tidak bodoh. Bukan itu, Jacob. Bukan seperti itu. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu tentang aku? Apakah semua tahun kita tumbuh bersama? 18 tahun itu tak berarti apa-apa untuk kamu? Tahun-tahun itu tak berarti, tapi bukan untuk kamu. Apakah kamu lupa tentang kejadian itu? Jacob Brennan, tidak peduli kamu tidak peduli aku. Tidak bisa kamu setidaknya membantu aku menemukan dokter yang baik? Bahkan jika itu untuk kejadian itu. Melanie. Ini kali terakhir. Tak ada apa-apa antara aku dan dia. Biar aku jelaskan. Lalu bagaimana dia menemukan kamu? Aku benar-benar difitnah di sini. Kamu masih hamil sekarang. Demi anak ini, bisakah kamu memberi aku kesempatan lagi? Demi bayi ini, Dadaku benar-benar sakit, Jacob. aku benar-benar membawa ini pada diri sendiri. Dadaku sakit banget, Jacob. Bisa gak kamu urutin? Ayolah, bantuin dong. Udah cukup. Aku punya pacar. Jaga Jarek Deriku. Melanie, kamu yakin ini akan berhasil? Jacob sangat peduli pada wanita itu. Iya. Sudah waktunya menyingkirkan batu loncatan ini. Eliana Morton. Ini Melanie Clark. Periksa lokasi Ruby Griffin. Kamu benar-benar yakin dengan ini? Tidak masalah kalau dia tidak mencintaiku. Punya anak sudah cukup bagiku. Aku mendukungmu. Sayang. Mama akan membesarkanmu dan melihatmu tumbuh besar. Ruby kamu? Cameron. Kamu diizini untuk APA? Aku baru kembali ke negara ini. Sepertinya aku harus mulai memanggilmu Dr. Oliver sekarang. Kamu di sini karena sakit? Aku bisa melihatnya kalau kamu mau. Selamat, kamu hamil. Bagaimana keadaan ibumu belakangan ini? Dia baik-baik saja. Bisa tunggu aku sebentar? Aku akan pulang kerja dan ikut kamu melihat ibumu. Ya, boleh. Mam, lihat siapa yang datang. Halo, Ibu Griffin. Cameron. Sudah lama sekali. Aku bertemu dia saat aku melakukan pemeriksaan kehamilan. Kenapa Neil Thornton membiarkan kamu pergi untuk pemeriksaan sendiri? Dia tidak tahu bahwa bulan-bulan pertama ini cukup berisiko. Aku sudah bercerai. Benarkah? Kenapa kamu terdengar sedikit terlalu senang tentang itu? Tidak, aku tidak. Kamu tinggal di sini sekarang? Aku masih mencari tempat. Kalau begitu, bagaimana kalau aku menginapkan kamu di hotel? Itu tidak pantas. Ruby, apa yang tidak pantas tentang itu? Jangan terlalu formal dengan aku. Lagi pula, itu dekat dengan City Medical Center, sehingga kamu bisa merawat ibumu dengan mudah. Baiklah kalau begitu. Aku akan membantu kamu dengan barang-barangmu. Terima kasih. Ruby, aku melihat berita. Kamu dan Jacob Brennan, itu benar? Tentu saja tidak. Dia hanya membantu aku keluar dari situasi sulit. Itu melegakan. Aku khawatir. Aku akan kehilangan kamu lagi. Dan kamu akhirnya bersama orang lain. Kamu tidak pernah berubah. Selalu bercanda dengan aku. Aku akan pergi sekarang. Aku akan datang melihat kamu lain hari. Kalau begitu silakan. Dah.
Kenapa kamu di sini? Ada orang baru? Urusanmu apa? Sebagai mantanmu. Aku tidak pernah setuju kamu boleh pergi. Berani-berani kamu menemui orang lain? Mundur. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ruby Griffin. Kabur dari rumah? Berhenti kerja juga? Apakah karena Melanie Clark? Jacob Brennan. Kalau kamu sudah move on dengan orang lain, jangan terus menarik-narik aku. Itu juga lebih baik untuknya, kan? Kamu cemburu? Tidak. Ruby Griffin, aku beli buah yang kamu suka. Suruh dia pergi. Suruh dia pergi. Ruby Griffin. Kamu sudah tidak waras? Jangan membuat keributan. Kamu yang membuat masalah. Suruh dia menghilang. Kamu tidak boleh melihatnya lagi. Kamu milikku. Ruby Griffin. Suruh dia. Aku lelah. Kamu duluan. Ruby Griffin. Jacob. Bukannya aku bilang, jangan kontak aku lagi? Halo, Eliana Morton. Kita perlu bicara. Cameron, kenapa kamu datang ke sini? Aku bawa makanan untuk kalian. Aku mendengar, ini khusus, baik untuk kesehatan Ibu Griffin. Kamu sangat perhatian, Cameron. Ibu Griffin, ani benar-benar tidak apa-apa. Ruby Griffin, kamu ada waktu sebentar nanti? Cameron. Aku perhatikan sejak kamu kembali. Kamu menjadi lebih berani. Kamu bahkan memanggil saya dengan nama lengkap sekarang. Ya? Baiklah, Cameron. Bawa saja Ruby dengan kamu. Dia selalu terjebak di City Medical Center. Aku bahkan tidak bisa bermain mahjong dengan teman-teman saya lagi. Ibu. Silakan, silakan. Ibu Griffin, kami akan pergi sekarang. Kami akan pergi, Ibu. Ruby, kamu masih ingat tempat ini? Tentu saja, kami biasa berdiri tepat di sana. Bermimpi bahwa ketika kami tumbuh dan menghasilkan uang, kami akan datang dan memesan semua yang ada di menu. Aku ingat, ada taman bermain di sana. Aku bertanya-tanya apakah itu masih ada sekarang. Ketika bayi kamu lahir, kami harus membawa dia ke sini untuk bermain. Ruby, anak kamu adalah anak saya juga. Tidak ada yang akan mengganggu dia. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksud kamu dengan anak kamu? Aku adalah saudara perempuan kamu. Jacob. Ruby, Kebetulan sekali. bagaimana kalau kita makan malam bersama? Jacob. Akulah yang mengajakmu kencan. Ya, Jacob Brennan. Sebaiknya kamu pulang saja, dan habiskan waktu dengan pacarmu. Cameron, ayo pergi. Dia bukan pacarku. Tapi dia, pacarku. Dia pacarmu? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jacob. Kalau aku tidak salah, yang mengundangku ke sini hari ini adalah rekan bisnis. Dan juga, Melanie. Sudah kubilang sebelumnya, jangan hubungi aku lagi. Jacob. Lakukan. Mulai sekarang. Cameron. Aku hanya terbawa suasana hari ini. Aku sangat senang. Kalau hanya karena terbawa suasana, aku harap hal seperti ini lebih sering terjadi. Cameron, kamu tahu. Aku selalu memperlakukanmu seperti... Ya,
Aku belum. Pokoknya, aku akan selalu melindungimu. Seperti saat kita kecil dulu. Dan sekarang, bahkan ada si kecil di perutmu. Sudahlah. Kamu masih anak-anak. Jangan terlalu banyak mikir. Aku pergi dulu. Da. Masih pelupa banget ya. Ngomong-ngomong, Ruby di mana? Jangan-jangan dia di City Medical Center? Ibu Griffin, apa ibu melihat Ruby di sekitar sini? Bukannya, dia pergi. Bersama kamu? Aku baru saja mengantarnya pulang. Tapi dia meninggalkan kunci kamarnya di mobilku. Waktu aku coba mengembalikannya. Tolong jangan khawatir dulu. Bisa coba diingat-ingat lagi. Ada tempat lain yang mungkin dia tuju, aku akan terus mencarinya. Oke, baiklah. Tapi dia pacarku. Pekar? Halo. Apa ini Jacob Brennan? Saya ibu dari Ruby Griffin. Saya mau tanya. APA Ruby bersama? Ibu Griffin. Dia tidak di sini. Menurutku sekarang, dia seharusnya bersama pacarnya. Pekar? Dia tidak punya pacar. Pria yang tadi siang itu, Maksudmu Cameron Oliver? Dia bukan pacarnya. Dia mengantarnya sampai di bawah tadi. Lalu dia menghilang begitu saja. Apa? baik, saya mengerti. Tolong jangan khawatir, Ibu, serahkan saja padaku. Kamu sudah bangun. Kalian mau ngapain? Kami mau ngapain? Aku dipukuli sampai kedua tanganku lumpuh. Aku bahkan gak bisa gambar lagi. Terus ada yang satu lagi. Dia diusir oleh keluarga Morton. Gak bawa apa-apa. Nah, kami berterima kasih sama kamu untuk semua ini. Jadi, menurut kamu kami mau apa? Tanganmu rusak, karena kamu mencoba melakukan kejahatan. Nona Morton diusir, karena dia mencoba menjebak orang lain. Dan bikin keributan di rumah Brennan. Kalian berdua yang bikin sendiri. Damn. Ruby Griffin, apa kamu benar-benar pikir Jacob MU masih akan datang menyelamatkanmu? Melanie Clark sudah kembali sekarang. Dia cinta sejati Jacob. Kamu cuma rahasia kotor. Masih berani bersikap sok jago? Jadi Melanie Clark yang kirim kalian ke sini? Beraninya kamu. Jack Helen Naonya Brennan. Kalau dia mau kamu mati, kamu tamat. Nggak ada tempat buat kamu mengadu. Tuan Brennan, kami menemukan Nona Griffin diculik oleh Neil Thornton dan Eliana Morton. Belakangan ini, mereka sering keluar masuk rumah sakit tempat Melanie Clark dirawat. Saya dapat lokasinya. Saya kirim ke Anda. Mengerti. Ruby Griffin. Kamu lebih baik tetap hidup dan tunggu aku. Ini yang itu? Ya, itu dia. Bisa lihat ke arah mana. Mereka pergi? Enggak bisa lihat. Tapi aku kenal mobil itu. Itu dari pusat akuatik ESCD. Oke, ngerti. Makasih. Oke. Ruby Griffin. Demi hubungan kita selama 10 tahun. Kalau kamu minta ampun seperti anjing, aku kasih kamu mati yang mudah. Gimana? Kamu yang selingkuh. Semua ini gara-gara kamu. Pergi ke neraka. Sudah menghadapi kematian, masih saja bicara keras. Kalau kamu tidak mencoba menggoda Jacob Brennan, kita berdua takkan bersembunyi seperti tikus di jalanan, lari dan menghindar ke segala tempat. Ruby Griffin, kamu beruntung bisa kabur hari itu. Kamu dan anakmu sudah pasti mati. Tidak, jangan. Aku mohon, tolong. Anakku tidak bersalah. Aku memohon. Tolong selamatkan anakku. Ruby Griffin, tidakkah kamu merasa sudah agak terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang? Aku ingat, kamu tidak bisa berenang kan? Biarkan aku menulis skrip untukmu. Seorang gadis mabuk tanpa sengaja, jatuh ke air dan tenggelam.
Bukankah itu Agak Minarik? Aku beritahu kamu. Sekarang, aku hanya ingin kamu mati. Semakin putus asa, semakin baik. Aku mohon, tolong jangan sakiti anakku. Jangan buang-buang kata dengan dia, lakukan saja. Jangan buru-buru, si brengsek di perutnya. Harus diserahkan ke aku dulu, kan? Neil Fontaine. Cameron sudah kembali. Dan Jacob bahkan menemukan dokter untuk ibu. Bahkan tanpa aku. Ibu pasti akan baik-baik saja. Kali ini, benar-benar tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan aku, kan? Sayang, maafkan aku. Ini semua kesalahan aku. Jika ada kehidupan berikutnya. Lahir di keluarga yang penuh kasih, ya? Jacob, kamu ngapain di sini? Jacob Brennan, Jeng Aaron ya. Anakmu itu akan dapat balasannya. Kamu cari mati ya? Jacob Brennan, tolong Ruby. Jacob Brennan, ini semua gara-gara kamu. Nanti kalau dia udah sadar. Kalau mau pukul aku atau marahin aku, silakan. Tapi sebenarnya hubungan kamu sama dia APA? Aku tahu semua. Kamu cuma adik yang tumbuh besar bareng dia. Kamu sadar enggak betapa bahayanya dia sekarang? Dia hamil. Dia dan bayinya bisa sama-sama dalam bahaya. Kamu ngerti enggak? Jacob Brennan, dengar aku. Hasil pemeriksaan menunjukkan kehamilan 3 bulan. Kalau kamu benar-benar peduli sama dia, jangan dekat-dekat dia. Jangan. Jangan. Ruby. Jacob Brennan, tolong aku. Jacob Brennan. Ruby, kamu udah sadar. Ada bagian tubuh yang gak enak? Bagaimana dengan bayiku? Jangan khawatir, Ruby. Kamu benar-benar beruntung. Pisau itu hanya selisih 1 sentimeter dari bayi. Sejujurnya, anak kecil ini benar-benar anak yang beruntung. Baguslah mendengar itu. Kamu menyelamatkan saya kemarin, kan? ITU, Jacob Brennan. Kamu dan Jacob Brennan, kalian dua? Kamu suka dia? Kenapa kamu menanyakan itu? Tadi malam, kamu terus memanggil namanya. Aku perlu bicara dengan dia. Ruby. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Cameron, bisa kamu memberi kami waktu sebentar? Aku paham. Mau aku bantu? Opo kamu anggap aku? Ruby. Ini semua kesalahan aku. Jika bukan karena aku, kamu pasti tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Ruby. Apakah bayi itu milik aku? Jangan khawatir, aku akan tetap di jalur yang benar.
Aku tidak akan menggunakan anak ini untuk memaksa kamu menikahi aku. Jadi ini milikku. Ini hanya milikku sendiri. Ruby Griffin. Ruby, Kamu sadar tidak? Kadang kamu sangat sulit. Begitulah aku. Aku punya sikap buruk. Temperamen buruk. Dan aku tidak seperti Melanie Clark kamu. Maka kamu lebih baik menghibur dia. Lagi pula, kamu mengacaukan semuanya. Kamu benar-benar menggagalkan rencananya. Apa yang terjadi kemarin? Tentang Melanie Clark? Jacob Brennan, berhenti menarik aku ke Drama hubungan kamu. Aku tidak tertarik dan aku tidak ikut-ikutan. Pergi saja. Aku ingin beristirahat. Ini buruk. Eliana Morton dan Neil Thornton ditangkap. Bagaimana dengan Ruby Griffin? Bocah itu juga tertangkap? Kira-kira Nyonya Clark benar-benar Peduli pada hidup Ruby. Jacob, Siapa bilang? Kamu boleh menyentuh orang-orangku? itu bukan seperti yang kamu pikir. Jacob, Berhenti berakting. Semua kamu, Kellyur Dari, Cloudview Sekarang. Tuan Brennan, kamu tidak boleh melakukan ini. Jika kondisi jantung Melanie tidak diobati, dia bisa benar-benar mati. Aku memberikan dia kesempatan. Dia yang menyia-nyiakannya. tidak, Jacob, bukan itu. Jacob, kamu lupa. Apakah kamu benar-benar hanya akan berdiri di sana dan melihat aku mati? Jacob. Jacob, aku pernah menyelamatkan hidupmu. Sudah lupa? Apakah kamu benar-benar akan berdiri di sana saja dan melihat aku mati? Aku bersumpah dari sekarang, aku tidak akan melawan Nyonya Griffin lagi. Aku hanya ingin hidup dengan cara aku, seperti yang kamu lakukan dulu. Ya, Jacob. Melanie kira ini. Jiwa yang sangat baik. Dulu, dia hanya seorang gadis muda, tetapi dia menarik kamu keluar dari hutan dan membawa kamu ke pusat medis kota. Kali ini hanya momen kelemahan. Tolong, biarkan saja. Eliana membujuk aku untuk melakukannya. Jacob, Setelah kamu sembuh, keluarlah dari pandangan aku. Melanie, Mungkin kita harus menyerah saja. bahkan jika kita bisa keluar hidup-hidup, kami hanya akan menghabiskan seluruh hidup kami miskin dan menderita. Menjadi Nyonya Brennan adalah sebuah risiko yang découvert sedia mengambil. Seharusnya aku yang merawatmu. Kok malah jadi kamu yang merawatku? Kamu bicara apa sih? Kamu kan anak kesayangan ibu. Kalau bukan ibu yang merawatmu, siapa lagi? Kamu yang terbaik. Ruby, kali ini, Naiwama diselamatkan oleh Tian Brennan. Mungkin kamu harus mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan. Lagi pula, masih ada anak yang terlibat. Ibu, saat ini, aku adalah seseorang yang sudah bercerai. Aku bukan dari dunianya. Selain itu, walaupun dia baik padaku sekarang, bagaimana kalau suatu hari dia bosan denganku dan mengusirku begitu saja? Semua yang dilakukannya sekarang. Semuanya untuk Melanie Clark. Melanie? Cinta pertamanya, Neil Thornton dan Eliana Morton dihukum. Tapi Melanie Clark, dalang 7 Anya di balik semua ini. Bebas begitu saja. Ini cukup menunjukkan. Dia masih ingin melindungi cinta pertamanya. Kalau dipikir-pikir lagi, mungkin dia menyelamatkanku. Hanya agar Melanie tidak memiliki beban kematian di hati nuraninya. Kamu sudah keluar dari rumah sakit dan tidak memberitahuku. Biar aku antar kamu. Tidak usah. Biar aku antar kamu. Jacob Brennan, Aku masih hamil. Tahu, bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Jadi, kamu harus bersikap baik. Kamu tahu kamu sekarang hamil. Tidak bisa kamu lebih hati-hati dan biarkan aku kurang khawatir?
Siap-siap untuk berangkat. Jaraknya 19 km Ini bukan sepanjang jalan ke rumahku. Aku tidak pernah bilang rumah mana yang kita tuju. Kamu benar-benar brengsek. Ya, aku brengsekmu. Keluar dari mobil. Kamu benar-benar suka berada di mobil, ya? Sejujurnya, aku rencananya mau mengantar kamu pulang dulu, lalu melakukan pemeriksaan lanjutan. Tapi karena kamu begitu suka duduk di mobil, aku tidak keberatan sama sekali. Baiklah, oke. Aku akan pulang dengan kamu, oke? Itu lebih baik. Kamu tighter Nyanyak Semalam? Kamu masih kesal? Ayo, berikan aku senyuman. Sakit? Aku minta maaf. Kamu sudah minta maaf. Beri aku waktu. Aku akan pastikan semua yang menyakiti kamu. Membayarnya. Termasuk Melanie Clark? Melanie Clark itu agak berbeda. Aku tahu. Cinta pertamamu. Dia menyelamatkan nyawaku. Jadi, aku tidak bisa begitu saja menyuruhnya pergi. Kamu tidak marah, kan? Lupakan saya. Lagi pula, kamu memang menyelamatkanku. Jadi, untuk sementara, kamu tinggal di sini. Tidak. Kalau begitu aku akan ikut kamu pulang dan merawatmu. Tetap tidak. Ruby. Kamu sedang mengandung anakku, tapi kamu tidak mau aku merawatmu. Bagaimana kalau nanti anak itu besar, dan tidak tahu siapa aku? Apa kamu sudah berencana? Mencari ayah baru untuk bayinya? Siapa yang kamu pilih? Adik laki-lakimu itu? Kalau kamu sudah berpikir begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa aku memang sangat memalukan sampai tidak mau terlihat bersamaku? Kita tidak punya status dan harus dirahasiakan. Apa kamu bahkan menginginkan status? Kamu hanya melakukan ini untuk bayinya, kan? Selain itu, APA status. Benar-benar penting? Ruby. Kamu tidak mau ini dan itu. Tapi demi lukamu, bolehkah setidaknya aku membantumu membersihkan diri, agar tidak infeksi? Aku masih hamil. Ciuman kecil saja. Ruby, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ada kabar tentang kondisi ibu kamu. Mereka harus bicara dengan kamu tentang itu hari ini. Tentu saja itu benar. Kapan aku pernah berbohong kepada kamu? Sampai jumpa sebentar lagi. Ruby, semua ini kesalahan aku. Jika aku bisa melakukan sesuatu untuk membantu, maka kamu tidak perlu terus berpura-pura dengan dia lagi. Kamu sudah bantu kami sangat banyak. Cameron. Sebenarnya, bayi ini milik Jacob Brennan. Kami bilang Ruby Griffin, hamil dengan anak Jacob? Benar sekali. Aku mendengar sendiri. Selain itu, Ibu Ruby juga punya penyakit jantung. Dia sudah menunggu donor yang cocok. Ada kabar tentang itu hari ini. Sepertinya, kami ada kesempatan. Un tuquement binu doit burin dans statut battu. Ini kesempatan terakhir kami untuk mengubah keadaan. Tetapi jika kami benar-benar mendapatkan jantung itu, dan itu ditransplantasi ke kamu, lalu apa? Tujuan kami yang sebenarnya tidak untuk mendapatkan jantung ini. Yang penting adalah memperpanjangnya, sampai tidak berguna.
Ruby Griffin. Jika sesuatu terjadi pada ibu kamu, bisakah kamu bahkan menjaga bayi ini? Mama, operasimu akan segera dilakukan. Setelah kamu sembuh, aku janji akan mengajakmu keluar untuk bersenang-senang sungguhan. Baiklah. Ruby, Ruby, Ruby. Ruby. Ibu, ada apa? Dokter. Dokter. Ada siapa di sana? Dokter. Ruby, Cameron. orang baik selalu bisa melewatinya. Dia akan baik-baik saja. Ms. Griffin, transplantasi organ mungkin terjadi lebih cepat dari perkiraan. Baiklah. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Pergi berdiskusi dengan keluarga donor. Dapatkan persetujuan mereka, lalu bawa donor masuk. Kami akan melanjutkan kedua operasi secara bersamaan. Semuanya akan baik-baik saja. Duduk dulu dan istirahat sebentar. Tidak apa-apa, Ruby. Jangan khawatir. Ingat, kamu masih hamil sekarang. Aku tidak khawatir. Aku percaya dokter. Lihat, itu berarti mereka telah berhasil mengangkat jantung. Itu jantung putriku. Kamu tidak bisa begitu saja memberikannya kepada orang lain. Hey, Minger, ya, operasinya sedang berlangsung. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Ini jantung yang cocok untuk anakku. Tidak ada yang akan mengambilnya darinya. Melanie Clark. Apa kamu mau membunuh ibuku? Kamu ngomong apa sih? Jantung yang cocok ini bukan cuma milik keluargamu. Aku juga cocok. Jadi tentu saja, ini milikku. Hei, Satpam, unit jantung, lantai 3. Ada yang sengaja mengganggu operasi. Minger, sekarang. Aku tidak akan minggir. Mau diapakan lagi? Lepaskan. Jacob, aku juga butuh transplantasi jantung. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan ini? Melanie Clark. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu ngomong apa sih? Hasil kecocokan memang menunjukkan itu milikku. Pak Brennan, laporannya menunjukkan jantung ini juga cocok dengan NN Clark. Jacob Brennan. Aku mohon, tolong selamatkan ibuku. Operasinya sudah dimulai. Jantung ini harus ditransplantasikan. Jangan kira aku tidak tahu. Ini cuma akal-akalanmu lagi. Kalau kamu terus membuat keributan, aku jamin, kamu akan menanggung akibatnya. Melanie Kami tidak akan pernah mempermainkan nyawanya. Kalau jantungnya tidak cocok dan kamu transplantasikan ke Melanie, Melanie juga akan mati. Minger, operasinya tidak bisa ditunda. Jacob, apa kamu tidak peduli sama sekali dengan nyawa Melanie? Tapi kalau kita benar-benar dapat jantung itu dan lalu ditransplantasikan ke kamu, terus gimana? Tujuan kita yang sebenarnya bukan untuk mendapatkan jantung ini. Yang penting adalah menunda-nundanya sampai jadi tidak berguna. Wanita tua itu sudah hidup cukup lama. Tapi Melanie, hidupnya baru saja dimulai. Jacob, kamu enggak? Kamu janji padaku akan menyelamatkan nyawaku, apapun yang terjadi. Kamu lupa. Melendunji Nyawamu. Bukan berarti aku bisa diam dan melihatmu menghancurkan nyawa orang lain. Jadi kamu cuma akan berdiri di sana dan melihatku mati? Apa kamu benar-benar tidak peduli dengan nyawa penyelamatmu sendiri? Melanie. Karena kamu selalu bicara soal jasa menyelamatkan nyawa itu. Baiklah. Hari ini, nyawa ini, ku kembalikan padamu. Jangan.
Jacob Brennan. Ada yang bisa bantu. Tolong bantu. Tayan. Jacob Brennan. Jacob Brennan. Aku baik-baik. Ruby Griffin. Semua yang aku lakukan. Tydak Untuck Melanie Clark. Ini untuk kamu. Meskipun aku takut kamu akan berpikir. Aku hanya baik kepada kamu. Karena bayi itu. Aku tetap perlu mengatakan ini. Tolong, tenong. Kamu masih hamil. Jacob Brennan. Dokter. Ada yang datang ke sini. Cepat. Dokter. Dokter bilang semuanya baik-baik. Kenapa dia belum bangun? Aku pasti benar-benar berutang padamu. Nona Griffin, aku mendapatkan ini kembali dari Melanie Clark. Ini milik Tan Brennan. Tolong, serahkan ini kepada dia. Setelah Tan Brennan bangun. Tentu. Kalung giok ini? Apakah Jacob pernah pingsan di hutan luar kota saat dia masih muda? Bagaimana kamu tahu? Tolong aku. APA? Ibuku baru saja pingsan, aku akan segera kembali. Hei, bisakah kamu membantuku membawanya? KI City Medical Center? Ini barang-barangnya. Terima kasih. Jadi ternyata, orang yang begitu susah aku bantu hari itu adalah dia. Jadi kamu yang menyelamatkan Tuan Brennan saat itu. Ya, di nasib yang terbelit ini. Dimulai lebih awal dari yang kukira. Terakhir kali kamu bilang, kamu tidak tahu artinya menyukai seseorang. Jadi selagi kamu tidak sadar, biar aku memberitahumu secara diam-diam. Aku suka kamu. Aku juga. Kamu berbohong padaku. Aku Tydak. Aku benar-benar suka kamu. Katakan di mana yang sakit. Aku akan panggil dokter.